Nah, ini benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pada kesempatan kali ini, saya Ana Khairunisa dengan NIM 212043 di sini akan menjelaskan mengenai pengertian sholat subuh. Sholat subuh merupakan sholat wajib 5 waktu bagi orang Islam sebanyak 2 rakaat yang dilakukan pada waktu fajar menjelang matahari terbit. Kemudian mengenai tata cara sholat subuh. Nah, teman-teman bisa lihat pada slide PPT yang saya berikan. Adapun rukun pada sholat subuh yang pertama, niat melakukan sholat subuh dengan bacaan usolli fardhus subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan ruku dengan bacaan Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kemudian selanjutnya melakukan iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian melakukan sujud dengan tumakninah dengan bacaan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian pada sholat subuh ada doa kunut. Selanjutnya setelah melakukan gerakan ruku pada rakaat kedua, setelah sujud dilanjutkan dengan duduk tasyahud akhir. Dan yang terakhir adalah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita perhatikan manakah yang benar setelah i'tidal pada sholat subuh membaca doa kunut ataukah tidak? Perhatikan dua gambar berikut ini. Gambar pertama, gambar kedua. Gambar pertama menunjukkan seorang langsung sujud, tidak melakukan doa kunut. Dan pada gambar kedua, seorang melakukan doa kunut mengangkat kedua tangan setelah i'tidal. Perihal membaca doa kunut pada sholat subuh. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, membaca doa kunut saat sholat subuh sama sekali tidak ada syariatnya. Menurut kedua ulama tersebut, sholat subuh tetap sah meski tidak membaca doa kunut. Kemudian, menurut mazhab Maliki menyebutkan membaca doa kunut saat sholat subuh ketika i'tidal hukumnya sunnah. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila beliau mengangkat kepala dari ruku saat sholat subuh pada rakaat kedua, beliau mengangkat kedua tangan dan membaca Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya. Hadis riwayat Al-Hakim yang telah disunahkan. Kemudian menurut mazhab Syafi'i sedikit berbeda dengan ulama yang lain. Menurutnya, doa kunut termasuk dalam sunnah abaan, yakni suatu hukum sunnah yang tidak membatalkan sholat, tetapi dianjurkan menggantinya dengan sahih. Kesimpulannya, mazhab Syafi'i dan Maliki menyebutkan membaca doa kunut pada sholat subuh hukumnya sunnah, sementara mazhab Hambali dan Maliki mengisyaratkan doa kunut saat sholat subuh. Kemudian keutamaan sholat subuh. Ketika seorang melaksanakan sholat subuh, maka ia akan mendapatkan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Apabila umatnya melaksanakan sholat subuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi siapapun yang mengerjakan seharian penuh.
Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Junaid bin Sufyan yang berbunyi, barang siapa menunaikan sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh maka Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Subuh, Fajar Prayer makes your life a mission. Nah, mari kita dengarkan sedikit mengenai cuplikan ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Apakah sholat makmum yang tidak mengangkat tangan ketika imam membaca? Sahkah sholat makmum yang tidak mengangkat tangan ketika imam membaca doa kunut? Pertanyaannya bukan sah. Pertanyaannya apakah dia ini mengikut syariat atau tidak? Ini dia tidak mengikut ajaran Islam. Ini ajaran siapa yang dia ikut? Tak tahu ajaran siapa. Karena ketika ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, hai Imam Ahmad bin Hanbal, kalau aku ikut berimam kepada mazhab Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hanbal, angkat tangan dan ucapkan Allahumma hadina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma atait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sampai situ saja amin. Sisanya baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa la yuzlamu wa la yu'asma 'alaik. Rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahu akbar. Ju'ilal imamu liyutamarihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Allahumma hadina fi man hadait. Enggak mau. Ulama Saudi Arabia bermazhab Hambali tidak berkunut, namanya Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh, ya, kalau saya berimam kepada orang mazhab Syafi'i berkunut subuh, apakah saya ikut kunut? Ya, angkat tanganmu, ucapkan Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi kalau ada orang pakai baju tak angkat, saya heran ini mazhab imam apa? Ini Imam Samudra. Nah, ada cuplikan sedikit kata-kata mutiara. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, jangan enggan untuk berbuat kebaikan kepada orang lain. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.